Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk podcast hari ini kita sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa yang telah lulus menempuh pendidikannya di negara para opa-opa. Yaitu di mana? Di Korea Selatan. Oke, beliau ini Kang Ilham ini namanya Kang Ilham Anugrah. Saya manggilnya Kang Ilham karena senior saya, panutan saya. Jadi ini saya lah, jadi role model saya salah satunya. Beliau juga di sana mengambil S2 di bidang IT selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, kita untuk obrolan hari ini, insya Allah kita akan ngobrol tentang ya gimana hidup di sana, gimana lebih ke toleransinya lah, dalam mungkin yang awalnya Kang Ilham di sini menjadi mayoritas di Indonesia, tapi tiba-tiba pergi ke negara yang mana dia itu menjadi minoritas. Nah, mungkin untuk pertanyaan awal ya Kang ya. Halo Kang Ilham, sudah terhubung? Ya. Ya. Mungkin untuk podcast hari ini diawali dengan pertanyaan, gimana Kang rasanya menjadi orang yang minoritas? Kan awalnya kan di Indonesia menjadi kaum yang mayoritas ya, enak lah, di mana-mana ada masjid, tempat ibadah. Nah, tapi gimana sekarang waktu selama 2 tahun tinggal di sana menjadi orang yang minoritas dalam beragama. Ya. Ya, sebenarnya sih menurut gue sendiri, ketika lu pergi ke satu daerah yang emang agama lu jadi minoritas, di sana lu pasti bakal diuji. Oke. Mas diuji di sini tuh kayak mungkin ya beberapa orang ya lu merasa ketika lu pergi ke suatu tempat yang jadi agamanya minoritas di situ, bakal jadi ada dua tipe orang sih kata gua. Satu, jadi semakin kuat atau jadi semakin mengenal agama lu, atau lu semakin lemah dan bergabung ke mereka gitu. Nah, menjadi 2 karakter yang berbeda. Nah, kalau misalkan untuk ibadah sendiri gimana Kang di sana? Untuk agama beribadah ya, mungkin nanti lu nanya dan di Korea itu berapa persen sih agama Islam gitu ya. Oke. Ya, sudah ditulis karena mungkin bisa jadi bridge atau jembatan. Oke. Nah, jadi perlu diketahui dulu itu ini agama Islam di Korea itu penduduk Korea itu kurang lebih 60 jutaan lah untuk tahun-tahun sekarang mungkin ya. Dan agama Islam itu kurang lebih baru mencapai 2% kurang dari jumlah total penduduk. Berarti kebayang berapa tuh? Anggaplah 60 juta lah ya, 60 juta. Berarti 1% itu sekitar, kalau 10%-nya berarti 6 juta. Berarti 1%-nya itu 600.000. Berarti kalau 2% 1.200.000 orang. Dan itu kesebar di beberapa daerah gitu kan, kebayang berarti masih dikit sekali ya. Jadi mereka sana tidak menjadi satu kelompok, misalkan kita kan kayak ada suku Jawa, jadi ngumpul jadi satu di situ, membuat satu kelompok atau satu kampung Indonesia, kampung Islam gitu, nggak ada di sana. Kalau disebut kampung sih nggak ada, tapi kalau komunitas memang ada. Jadi kayak misal di Bandung jadi misal tadi ibaratnya di Korea itu ada 50 kota gitu kan, 1.200.000 bagi 60 kota ya berarti berapa dong? 200.000 berapa sih? Sekitar segitu. Dan itu kan bencar-bencar, nggak satu tempat tok langsung 1.200.000 gitu. Nah, dari satu kota itu, alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman Indonesia di sana itu luar biasa ya. Kemanapun kalau orang Indonesia pergi pasti ngebangun masjid sih. Pasti ngebangun masjid. Jadi minimalnya itu satu kota itu pasti ada satu masjid minimalnya ya. Minimalnya pasti ada satu masjid. Karena itu tadi kayak misal lu di Bandung
masjidnya di Cimahi, ya udah lu kejar aja karena emang dekat daerah situ. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk beribadah sih memang kalau disebut sulit, tapi ya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Kalau untuk makan kan kita kan sebagai orang yang di Indonesia yang mayoritas makan kan udahlah terjamin, tidak terlalu susah, kecuali ya pergi satu pulau yang mana menjadi minoritas juga. Nah, kita dibalikkan, kita kan rada susah untuk mencari makanan halal. Nah, kalau Akang kan di sana gimana? Untuk makanan ya? Ini makanan memang agak sensitif sih untuk pertanyaan makanan karena beberapa orang juga ada yang tadi ya harus makan halal untuk makan gitu. Beberapa orang pokoknya udah mau tahu pengennya makanan halal. Kemudian ada juga yang penting bukan babi. Yang penting bukan babi, oke. Bukan babi, ada makan ayam, makan ikan. Yang penting bukan babi, gua makan. Maksudnya yang menjauh apa? Yang Iya. Walaupun yang nyembelih belum tentu muslim gitu kan? Kalau misalnya disebut tadi ada orang yang pengen dapet label halal banget. Ada yang emang selama bahasanya ayam gitu kan, ayam memang gitu ya halal selama yang nyembelihnya muslim atau yang berahli kitab. Iya. Ahli kitab. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ada yang pengen benar-benar halal, ada yang selama bukan babi gue makan. Dan terakhir ya udah gue hajar aja. Tapi alhamdulillah karena gue selama di sana gimana? Gue kan tinggal di masjid, jadi marmut. Sambil mahasiswa ya alhamdulillah karena terjaga ya. Lingkungannya terjaga ya alhamdulillah, pasokan daging halal tercukupi. Oke. Nggak terlalu mari ketika diajakin sama teman-teman tuh sama teman-teman di kampus misal makan siang yuk, ya udah hasil gua makannya vegetarian lagi gitu, vegetarian banget. Makannya kayak sayur, buah, salad, ya paling telur gitu. Telur ada ya udah mau gimana. Sampai pernah dulu waktu tahun-tahun pertama itu kan gua belum bisa banget bahasa Korea. Gua makan kimbap itu namanya, kimbap yang mungkin ini teman-teman tahu juga apa sih kimbap, bahkan itu makanan yang paling terkenal di Korea. Ya kimbap itu kan nasi gulung ya. Nah, gua beli tuh kayak ke Alfamaretnya Korea tuh, itu Iyu namanya tuh. Nah, si kimbap itu namanya kimbap mayones tuna gitu, gua lupa. Dia mayones tuna kalau nggak salah ya. Nah, gua ya, karena tadi kan mayones tuna nih. Ikan dia halal ya. Nah, kan gue makan tuh beberapa hari, gue lupa sebenarnya hari ketiga atau hari keempat. Nah, gue bawa si kimbap itu ke lab gue. Terus? Nah, waktu makan siang kebetulan di situ tuh ada bahasanya pas supervisor gue, yang jadi si dok yang sering bantuin gue buat penelitian. Lihat gue makan itu, ditanyain makan apa, makan kimbap, gue lihat coba, tapi itu orang Korea ya. Ini berusaha membahasakan ke kita gitu kan. Pas dilihat ini ada daging babinya. Itu mana? Nah itu ham itu daging babi. Jadi kalau misalnya kalian Korea hati-hati gitu. Jadi di dalam kimbap itu ada kayak sosis gitu. Ada kayak gue ngiranya itu tunanya, gue ngira itu tunanya. Yang warna pink atau merah itu, nah itu ternyata babi. Tapi enak. Ya gimana? Sudah kemakan ya. Dari situ ya gue muntah gitu langsung, maksudnya kan karena gak tahu gitu. Iya. Alhamdulillah dibantuin. Jadi sampai sekarang sebenarnya kalau misalnya makan ngeliat kimbap gitu gue asa kayak gimana ya? Nostalgia. Rada-rada tak gitu. Oke. Mungkin ada nggak Kang perlakuan, mungkin kan Akang sering ya kan tadi diajak makan siang atau sering kumpul sama mereka, sering ngobrol sama mereka, sama orang-orang di sana ya, ada nggak perlakuan dari teman-teman Akang seleb atau sekantor atau dari masyarakat sekitar lah
yang akan ngerasakan berbeda gitu, yang akan terima selama di sana gitu, karena agama mungkin. Ada nggak yang seperti itu? Ya jelas ada banget, kayak sederhananya kayak waktu misal mau sholat ya, ibadah di sana itu kan bahasanya waktu is money gitu kan. Oke. Waktu is money, keren. Dengan bahasa Inggris. Jadi maksudnya kan, kalau misalnya sholat itu kan bukan 5 kali ya, disebutnya kalau misalnya mereka kan paling ngelihat kita sholat itu ketika zuhur asar maghrib deh. Oke. Karena kan isya itu biasanya sudah pada pulang, isya subuh itu di rumah. Nah kan Maghrib juga dong? Iya, maghrib masih kehitung. Maksudnya maghrib masih kehitung kelihatan sama mereka. Oke. Nah, sedangkan jam istirahat mereka itu kan siang aja gitu. Kan? Iya. Jadi gue sering banget izin gitu ketika ada kegiatan. Sholat nih. Akhirnya beberapa waktu awal-awal ini memang agak strict ya mereka. Kok lu izin terus sih? Ini kan kita lagi kerja, sama-sama kerja. Ya awal-awal mungkin mereka nggak tahu kenapa gue izinnya gitu. Jadi kadang-kadang gue cuma bilang izin ke belakang. Oh, tapi kan tidak jujur kalau misalkan mau beribadah gitu. Waktu awal gue nggak terlalu bilang karena bawaannya takut itu loh, Okay. Gimana kalau misalnya izin bukan izin ya, ya intinya takut aja gitu waktu awal-awal. Nah, sewaktu gue jujur itu ketika waktu mau Ramadan kalau nggak salah ya, Ramadan atau sebelum Ramadan gue. Jadi bodo amat gitu, itu udah kayak mau dibalikin lagi ke Indonesia silahkan, mau dilanjutkan silahkan gitu. Karena gue ngerasa aduh ini nggak bener nih kalau misalnya gue bahasanya kadang suka nelat-nelatin gitu. Jadi kadang kalau misalnya jam 12 sholat jam 2 gitu. Jadi ketika memang udah kerjaan beres tuh. Nah di situ gue jujur banget bahwa gue ngejelasin, bentar chargernya baterainya mau habis nih. Siap. Oke, aman. Oke. Jadi barusan sampai mana tuh? Mau jujur karena halo. Iya. Jadi gue mau jujur terkait waktu sholat ke profesor gue. Bentar Kang. Yang marah-marah itu temen satu lab atau supervisor Akang atau gimana? Ya, ini di dalam gue tuh kan masuknya ke lab ya. Profesornya supervisor. Profesornya gue itu baik banget, cuman si supervisornya ini yang rada sensitif. Oke. Banget gitu. Jadi ketika gue bilang ke supervisor mah nggak akan ngefek, jadi gue harus bilangnya ke profesor, jadi buat ngasih izinnya ke profesor. Gue bilang ke profesor tentang waktu sholat. Gitu. Dia nggak ngerti ternyata bahwa taunya doa itu ya udah gitu. Orang Islam itu berdoa ya udah gitu. Tanpa melakukan ibadah sholat gitu. Jadi ketika melakukan gerakan tuh dikiranya gue lagi ngapain gitu. Jadi nggak tahu, dan dia juga baru tahu ternyata sholatnya 5 waktu ya katanya, tuh doanya 5 waktu ya, kapan aja ternyata. Terus ngejelasin waktu akan ngobrol sama profesor itu? Sama si profesor. Oke. Sudah bangun tidur kan, gue gak bilang ya, pokoknya sudah tidur pukul 4 pagi katanya. Jam 11 siang, waktu sekitar pukul 4 menjelang fajar, pukul 6 gitu, atau menjelang terbenam matahari, dan sebelum tidur kali gitu. Jadi isanya gue bilangnya sebelum tidur. Wah, gak capek apa katanya tuh berdoa terus 5. Jadi memang agak lucu sih ternyata. Pengetahuan mereka tentang Islam itu nggak ada gitu. Jadi gue pernah ke toko buku itu, emang buku-buku agama Islam itu jarang banget ngelihatnya ada gitu. Jadi mereka cuma harus tahunya Islam itu
dalam tanda kutip maaf ya, negatif semua. Kayak ISIS lah, Islam itu teroris lah, Oke. gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka tahu bahwa ya itu sih ketakutan gue waktu awal kenapa gue gak bilang terkait. Islam. Mereka tahu gue Islam, cuman gue gak bilang tentang sholat yang kayak gitu ya karena pemahaman mereka itu ya gitu. Ya. Karena media mungkin ya. Media banget di sana. Oke. Tadi kan mungkin ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau yang menguras logika Akang atau menguras pemahaman Akang yang menyentil kadang-kadang. Mungkin kan ada, sempet lah kan kemarin sempat cerita ke saya juga pertanyaan-pertanyaan yang aduh ini gimana ya, pertanyaannya itu kan rada-rada bukan merusak sih, menggelitik pikiran kita lah. Ada nggak Kang kira-kira? Pertanyaannya sederhana ya. Mungkin bahkan pertanyaan kita kenapa kita memeluk Islam gitu kan. Oke. Jadi gue sebenarnya sebelum kesana itu sempat jadi pikiran juga sih kayak gue pernah bikin status juga gitu, bikin obrolan di Instagram gue, kenapa sih lu masuk Islam, lu Islam turunan apa lu Islam karena nyari maksudnya pemahaman tentang Islam lu sehingga lu megang Islam kan gitu ya. Nah itu kayak kerasa banget gitu ya. Jadi kayak kenapa ya gua sholat gitu. Jadi ada pertanyaannya, kenapa lu sholat gitu. Kadang gua juga jadi mikir gitu, kenapa sih lu puasa, kenapa sih lu ngelakuin ini gitu kan. Di sana itu benar-benar kerasa. Jadi kayak sebenarnya gua ngejawab tapi si jawaban itu baik lagi ke gua, ngerti gak? Jadi kayak misal kenapa sih lu sholat? Gua tuh mikir dulu, apa ya, kalau misalnya bawa hadis, bawa Quran kan gak akan kena dong. Ya, karena juga tidak tahu kan itu apa. Gak tahu dong. Terus? Kayak ya tadi apa? Kayak tadi itu ditanya sama teman korek gua, kenapa sih sholat gitu. Pertanyaan. Di situ gue sempat mikir dulu, yang tadi kan nggak bisa bawa Quran, nggak bisa bawa hadis. Secara logika gue itu langsung bilang sholat itu gue berterima kasih ke Tuhan gue gitu, karena gue masih bisa napas, gue masih bisa hidup, gue masih bisa ketemu sama lu, kata gue. Oh gitu ya, jadi sholat gue tuh memang makasih ya. Untuk makasihnya. Berarti gue sholat bisa jadi makasih ya. Gue tuh mikir juga gitu, oh bisa jadi kayak gitu ya. Ngejawab, tapi jawaban itu malah balik lagi. Iya. Iya, jadi bisa gitu juga ya ternyata sholat gitu. Jadi bukan maksudnya bukan karena kewajiban juga gitu. Beberapa pertanyaan sih emang ya gitu. Susah dijawab juga kadang-kadang ya. Pertanyaan seperti itu. Yang paling rempong sih kata gue waktu ditanya tentang puasa ya. Gimana itu? Lu gak makan dari kapan, katanya. Dari waktu subuh sampai dengan waktu terbenamnya matahari. Buset dah, gak mati. Kan gue ceritain sebulan tuh. Buset, lu gak mati lu tuh. Terus? Ya gimana? Nah itu maksudnya enggak, gue gak dapet secara logika buat ngejelasin ke mereka sih. Jadi akhirnya gue bilang ya itu perintah sih gitu. Jadi kewajiban kita gitu. Jadi gue di situ jadi sempat mikir juga apa ya logika gue biar bisa nyeritain tentang puasa itu gimana, kenapa harus 30 hari gitu. Padahal kan emang kalau misalnya secara kesehatan memang puasa itu baik. Kenapa harus 30 hari gitu. Berarti bisa jadi tantangan orang-orang Islam, atau mungkin Anda kan segelintir yang menjadi ustadz di sana, dakwah di sana seperti apa ya? Berarti tantangannya lumayan ya? Lumayan banget. Apalagi dengan tadi brand media gitu.
dengan media yang tentang Islam itu gini kan, ketika dihantam secara langsung oleh kita yang memang agamanya Islam ketemu sama mereka kan, oh ternyata gini. Tapi kan sebenarnya kan kalau misalkan mereka yang sekarang kan saya kan jadi berpikir juga Islam itu kan sebenarnya kalau misalnya tidak bisa ngajarkan mereka dengan baca Al-Quran, baca hadis atau dan lain-lain, ya dengan perbuatan kita yang menunjukkan ya kita itu Islam, ya mencerminkan kita tuh Islam itu seperti ini loh, ya nggak Kang? Betul. Itu pernah jadi jadi mungkin ada kekurangan juga sih ya dalam segi dakwah orang-orang Indonesia khususnya di Korea itu, karena khususnya kan di sana itu banyaknya tenaga kerja Indonesia ya. Ini menurut Akang kan, pandangan Akang sendiri ya. Karena tenaga kerja Indonesia itu kesulitan sekali menurut saya untuk bahasa Korea. Jadi bahasa Koreanya ya bahasa kayak ya udah semampunya gitu. Sedangkan ketika lo mau ngejelasin dan orang Korea pun ya untuk bahasa Inggris itu agak sulit. Oke. Kecuali yang emang daerah-daerah perkotaan banget gitu. Jadi kan ketika menjelaskan tentang Islam, wayahna kalau seharusnya kita emang menjelaskan secara bahasa mereka gitu. Nah ini yang agak sulit. Jadi ketika mau menjelaskan kadang terbatas oleh bahasa. Kemampuan. Nah jadi kenapa nggak bersama? Tapi jadi dakwahnya intinya sulit sekali itu karena memang dari segi bahasa. Tapi di sana bisa jadi lahan basah banget gitu buat pendakwah yang emang dipersiapkan secara pemahaman Islamnya dan dibarengi kemampuan bahasa Korea. Tapi untuk pemerintah welcome aja ya, nggak kayak di Korea sebelah. Welcome banget. Bahkan ada masjid khusus yang mungkin teman-teman Indonesia kalau ke sana itu pasti ke Masjid Seoul gitu. Ada yang masjid emang dibangun dibantu pemerintahan Korea, emang terbuka gitu. Jadi untuk agama mereka terbuka sekali gitu. Nah, kalau untuk ini Kang, jadi kan tadi udah pandangan mereka tentang Islam, tadi udah ya sedikit-sedikit nyelepet tentang pertanyaan-pertanyaan ya tentang Islam. Nah, kalau misalkan untuk toleransi mereka sendiri terhadap jadi gini deh, akan ngasih mereka toleransi. Oh, ini toleransi mereka yang harus kita hormati, dan juga toleransi mereka yang harus mereka toleransi mereka terhadap akang yang harus mereka jaga gitu. Ngerti nggak? Jadi misalkan kayak tadi waktu sholat aja lah. Oh, mereka kan mau nggak mau kan mereka harus bertoleransi kan karena akang memeluk Islam. Akang juga sebenarnya harus bertoleransi mereka ketika mungkin ada sebagian yang Nasrani yang melakukan Buddha ada nggak di sana Kang? Ada kayak tahun baru mungkin merayakan kan, itu kan kayaknya harus ada akang toleransi terhadap mereka juga toleransi terhadap akang. Itu gimana tuh? Sebenarnya perkataan yang gua paling enak itu si Darwin tuh bilang kayak mayoritas tidak menindas minoritas apa ya? Perkataan si Darwin tuh ada tapi lupa banget. Waktu di mana? Si Darwin tuh ada di video YouTube-nya, gue lupa. Cari dulu lah. Mayoritas tidak menindas minoritas ngapain ya? Gue lupa. Tidak mengekang, tidak apa? Ya udah nggak apa-apa tuh. Ingatnya aja. Nah, intinya gimana? Intinya ya kita harus sadar diri aja gitu. Jadi tadi kan pertanyaannya itu apa? Ya, kalau menyikapi dari akang ke mereka ke akang gitu. Tadi beberapa kali sih. Mungkin tadi kalau misalnya mayoritas menurut gua kayak Indonesia pun misalnya ada orang yang minoritas seperti memaksakan kehendak, seperti yang gua bilang seperti kayak misalnya kalau di sana beberapa kali gua sempat ditawarin ya tiap makan siang gua minumnya air putih lah kan? Air putih bukan soju. Nah itu yang ditawarin itu sama mereka
Ham, ayo tuh nyobain kali aja Ham. Bercandaan mereka kayak gitu. Jadi kadang Ham, kan Tuhan kamu maaf Ham. Cobain. Kan kecil ya. Ya kalau misalnya tadi waktu di awal gue ngebahas ada 2 tipe ya. Iya. Lu kuat atau lu bakal bergabung sama mereka. Alhamdulillah karena lingkungan masjid ya gue ya enggak gitu. Kayaknya kalau misalnya gue nggak di lingkungan masjid gue dihajar itu udah. Gue hajar itu kayaknya nggak kuat kayaknya. Itu serangannya luar biasa sekali. Godaan-godaannya. Terus ada yang terkait lingkungan bebas ya. Pergaulan bebas. Sorry. Di sana luar biasa sekali. Bahkan ada beberapa ungkapan dalam tanda kutip ketika lu masuk kampus gitu. Dalam tanda kutip lu masih perawan, lu mah gak gaul. Begitu juga laki-lakinya kalau masih perjaga juga tidak gaul. Bikin aja gitu. Ya itu ada ungkapan seperti itu. Pemuda-pemudanya. Ya lu bayangin aja dari perkataan kayak gitu berapa kali gua harus nolak terkait ajakan seperti itu. Kan kemarin kan ada tawaran bawa istri ke sana. Ya kan itu belum nikah, coy. Oh iya. Belum nikah. Gue nikah itu habis pulang dari sana. Jadi sering banget ketika misalnya sudah beres beres proyek lah ya. Beres proyek kan bahasanya ada seremoni atau celebrating itu ya. Jadi pengungkapan tuh ya gitu. Selebrasi. Iya. Gitu kan. Ya main gitu sama CWK gitu. CWK bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Gitu. Jadi kadang-kadang gue sampai tahu bahwa wow, sekali. Memang ada tingkatannya ya, nggak sampai ke sana gitu. Jadi nggak sampai berhubungan. Tapi ketika lu orang ini berarti nggak juga di Korea ya. Kan kita tidak menyebutkan nama, kita hanya mempelajari apa yang bisa kita ambil. Lu megang minum ya sekaligus gitu. Nah, lebih dari itu ya itu. Dan gue sering kali diajakin kayak bahasanya ke klub gitu. Yeah. Minum, ditawarin, ditemui. Ya gue mah nggak ikut lah. Itu berapa ya urusannya? Berapa ya? Mungkin ini ini mah gue sih ya. Gue itu nggak punya banyak temen di sana. Di sana itu gue nggak punya banyak temen karena tadi gue bahasanya ngejaga lah ya. Antara guanya yang ngejaga banget atau ya guanya pernah aja gitu. Ya, berarti Akang yang ngebatasi circle Akang ya? Ya, gue ngebatasin sih karena kalau gue punya teman ada kayak teman dari Vietnam, dari kayak China gitu kan, dari macam-macam ada, cuman hanya untuk sekedar mainnya itu siang gitu. Kalau malam gue tiap ajakin main malam itu pasti ada alasan gitu untuk nolak. Kalau menurut Akang gimana yang Akang rasakan? Menurut Akang cukup nggak sih toleransi yang kita berikan mungkin di sini terhadap teman-teman kita yang menjadi minoritas, gimana? Atau ada hal-hal lain gitu yang perlu ditingkatkan dari kita minoritas untuk teman-teman kita yang minoritas? Cukup itu maksudnya gimana? Apakah maksudnya cukup dari ya kan, toleransi dari yang mayoritas ke minoritas gitu maksudnya atau gimana? Iya, jadi kan kalau misalkan kita kan kayak masalah-masalah yang sering terulang ya setiap tahun. Muslim nggak apa-apa kok nyebutin hari kayak Natal, Tahun Baru dan lain-lain gitu. Nah, itu menurut Akang kalau di sana kan kayaknya nggak ada paksaan ya buat Muslim untuk menyebutkan kenaikan Isa Al-Masih, terus kenaikan kayak Tahun Baru make
topi Natal atau nyiapin trompet, kan tidak ada paksaan atau tidak ada himbauan lah untuk teman-teman Kalau muslim. ya untuk pekerjaan mungkin ya, pekerjaan kayak tadi kalau misalnya lu kerja di supermarket lu kayaknya pasti bakal dipaksa kata gua. Menurut gua ya. Tapi gua sih karena teman-teman gua kebanyakan nggak ada yang kerja di supermarket. Ya mungkin. Tapi intinya toleransi mereka itu sih sebenarnya kayak gue gak peduli agama lu apa, karena mereka ya don't care banget sih sama agama mayoritas tadi, meskipun secara apa ya, data statistik itu yang paling banyak itu Kristen di sana itu ya. Kurang lebihnya 50% hampir mau menyampai sampai 50% itu Kristen di sana. Kristen entah itu Protestan atau Katolik, gue tahu lupa. Nah, tapi yang paling banyak dari situ adalah mereka tidak beragama. Ateis. Lebih cenderung bukan ateis sih sebenarnya, mereka itu agnostik kata gua. Oh, percaya agama tapi tidak percaya Tuhan. Nah, kayak nganggep agama itu hanya sebagai pembatas kesenangan bagi mereka. Oh, bukan simbol ya? Bisa jadi simbol. Bisa. Jadi kayak gua tuh pengen, bahasanya kalau lu masuk Islam, lu nggak bisa alkohol, nggak bisa makan daging, nggak bisa melakukan pergaulan bebas. Lu ketika masuk Kristen itu kan ada aturannya. Iya. Nah, jadi ya secara gue pengen melakukan kebaikan tanpa harus terkait agama. Nah, itu kebanyakan dari mereka itu pola pikirnya ya. Gue beberapa kali ngobrol sama orang-orang ini, ya 10 orang lebih lah ya. Yang ngomongnya gitu. Jadi agama itu hanya sekedar pembatas aja gitu, pembatas buat mereka. Jadi ngapain gue harus beragama gitu selama gue masih bisa melakukan kebaikan. Mereka percaya bahwa di dunia ini tuh ada yang menciptakan, cuman entah adanya siapa ya bodo amat mereka mah gitu. Jadi agnostis itu percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Oke. Definisi gue. Oh iya. Definisi yang karena kan kalau ateis mah gak percaya banget sama Tuhan kan gitu kan. Ya. Jadi ini mah percaya gitu sama Tuhan, cuman Tuhannya yang mana mereka gak peduli. Oke. Kalau isu-isu misalkan kayak selama 2 tahun kan lumayan tuh kayaknya tahu kabar tentang Korea, tahu tentang ya pokoknya media-media info, media-media di sana mungkin akan sedikit banyaknya tahu lah berita-berita di sana. Jadi ada nggak sih isu-isu yang suka berkembang tentang agama gitu menurut mereka? Islam mulai berkembang, Kristen mulai jadi mengecil presentasinya dari tahun ke tahun, jadi sekarang yang meningkat itu. Ya ini media ya, isu-isu itu pasti tentang media. Ada dalam satu film bahkan gue sebutin aja Descending of the Sun gitu, apa sih yang song couple itu, bahkan di awalnya itu ada satu scene gitu ya yang terkait penyerangan dari ISIS Nawan PBB gitu. Gue lihat kan maksudnya di situ kayak Islam ya ISIS gitu. Jadi isunya di sana ya Islam itu masih kayak gitu, bahkan karena gua mah kan gak pakai kerudung ya. Ada salah satu rekan gitu kan perempuan yang pakai kerudung lagi naik kalau di Indonesia mungkin MRT ya. Diteriakin dong di depan mukanya dong. Teroris. Wow. Wah, gila dong gitu. Terus masyarakat sekitarnya, orang-orang sekitarnya? Ada, jadi ada beberapa orang yang nolong. Untuk anak mudanya mungkin terbuka ya. Gue nggak disebut anak muda, tapi beberapa orang nolongin si rekan gue, kemudian ngeluarin si orang itu di stasiun berikutnya gitu. Turun lu yang tadi nyebut teroris itu diturunin ke orang-orang yang lainnya. Bahkan si rekan gue itu nyeritain ke gue, sampai ditolongin, kamu nggak apa-apa, ditanyain gimana, tenangin aja diri kayak gitulah ya, ada yang sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang Korea
Korea toleransi ke umat muslim beberapa tidak. Berarti Gitu aja. berarti tergantung individunya ya. Tergantung individunya banget sih. Jadi kalau misalnya dia pernah keluar negeri ya, dia pernah keluar negeri kayaknya, atau dia pernah mempelajari bangsa lain, dia pasti ngerti bahwa bagaimana rasanya jadi minoritas di negeri orang lain. Kayak misalnya kebanyakan orang Korea itu ke Amerika, orang Korea itu ke Kanada. Ya mereka mengerti jadi minoritas di situ. Karena ketika di Amerika kebanyakan disebutnya, kalau orang Korea ya ke Amerika disebutnya lah Asia. Oh, siap. Oke. Mungkin cukup kayaknya obrolan kita pada hari ini. Banyak sekali tadi yang bisa Lo kita... potong-potong aja. Gimana Kang? Lo potong-potong aja lah. Oh, gampang dipotong-potong mah. Ada tim edit pokoknya. Mungkin ada yang pengen disampaikan Kang sebelum kita akhiri. Untuk teman-teman muda yang masih muda, mungkin pesan-pesan yang bakal keluar negeri nanti atau bakal yang menjadi mendapatkan siswa di negeri yang minoritas, atau gimana lah pesan-pesan yang sekiranya bisa akan sampaikan gitu. Nah, nanti kata-katanya dulu bentar deh. Oh, siap. Segar Sari C. Wow. Segar Sari. Nah. Nah, 3 hari yang lalu berarti gue lagi di sini dong. Banyak. Assalamualaikum cobaan. Dan yang kedua, gue pengen bilang minoritas cakap bersikap, mayoritas jangan menindas. Minoritas cakap bersikap, mayoritas jangan menindas. Ini keren sih Pak kata-katanya menurut gue. Intinya ya ketika kita jadi minoritas ya pandai-pandailah bersikap baik, dan ketika lo jadi minoritas ya jangan menindas. Keren. Bob, kata-kata apa tadi buat pemuda? Ya buat ya mungkin anak-anak teman-teman yang pengen melanjutkan S2-nya pendidikan di luar negeri, nanti bakal menjadi kaum minoritas di negara tersebut. Mungkin ada pesan untuk mereka untuk menjaga ibadahnya atau imannya biar tidak turun, atau biar tidak mengikut yang mayoritas lah, yang kurang baik. Yang pasti lu harus, yang pertama ya, kalau misalnya lu mau ke satu negara, pastiin dulu di negara lu yang mau dituju itu mayoritasnya apa, minoritasnya apa. Apakah umat Islam? Jelas ya udah, kalau misalnya lu ke Mesir udah aman. Gak aman juga sih kalau pergaulan gua ngerasa sama aja. Terus kalau misalnya lu mau menjaga lingkungan lu, ya pergaulan dengan lingkungan yang baik. Oke. Kayak lu sebenarnya nggak harus bahkan ke luar negeri ya. Gua ngerasa lu kalau misalnya dari Pulau Jawa ke Kalimantan pun, kalau misalnya lu gaulnya sama orang-orang yang dalam tanda kutip negatif, ya bakal kebawa negatif kata gua. Ini buat pesan buat orang yang perantauan sih ya. Oke. Dan yang pasti kalau misalnya lu niat lu kesana itu buat apa? Niatnya ya pasti niatnya buat apa. Kalau misalnya tadi buat bener pendidikan gitu ya, tanpa embel-embel maksudnya belok-belok gitu ya. Jadi bakal kebagi dua, lu kuat atau lu bakal kebawa. Tadi ya. Itu aja sih. Semoga mencerahkan. Amin. Semoga obrolan kita pada pertemuan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih sebelumnya Kang Ilham atas waktunya, udah mengosongkan sekitar berapa menit ini ya. Ya, dalam mungkin 45 menitan. Terima kasih Kang. Sukses selalu, sehat selalu untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarga juga. Lagi di Sukabumi kan ya, sehat selalu untuk calon istrinya, calon anaknya. Wow, buat saya itu aduh pedas sekali. Terima kasih Kang. Pokoknya tetap selalu menjadi orang yang baik
menjadi contoh baik untuk adik-adiknya. Saya tutup Kang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow channel ini. Oke. Oh iya nanti deh di itu di apa namanya di tadi Ayo, namanya. ya. Gue mandi nih. Oke siap.